Mergo dokter zaman diksi kan suntikannya gede-gede ya. Celongok dokter metu gurune bekas kerikan. Dokter kerikan boleh sak. Aku terima ya. Jadi obatku selama ini apa sampai setua ini? Kerikan. Itu fatal. Vitaminku adalah puisi. Asupanku adalah teater, musik, kan gitu. Pak Hendi orang. Jadi aku mau ngomong ke Pak Hendi. Itu fungsi kesenian kebudayaan itu seperti itu. Kebudayaan itu pertemuan antara sukma dan sukma itu. Nah persoalannya sekarang, yang mestinya di dalam kehidupan itu kebudayaan adalah faktor utama, dihilangkan. Tidak ada lagi budaya politik, tidak ada lagi budaya hukum, tidak ada budaya pendidikan langsak dikurute itu ada di kamu. Akibatnya ya kayak gini. Anakku melu kata, Mbak Lana. Dia pernah bikin status di media sosial. Rumah tanpa buku ibarat manusia tanpa jiwa. Takon anakku kayak, wong bapaknya koyo ini. Aku ora tahu didik anak, ora tahu nasihati anak. Biarkan anakku tumbuh dan berkembang di rumahku. Rumahku buku oke banget, lukisan oke banget. Kadang-kadang tak ajak dalam acara seperti ini. Aku jadi juri festival teater tak ajak. Nanti teater lingkar pentas juga ajak. Kesenian itu mencerdaskan. Kebudayaan itu memuliakan manusia. Ya, lah saiki umah mewah, api-api kita. Buku ora ono, lukisan ora ono. Ono biasa ning tanggalan tuh tanggalan Golkar. Ono anake jalur cerdas. Anak itu sudah di narkobawan kan gitu. Narkobawan korupsi kan gitu. Narkobawan. Kok begitu anaknya ramu anaknya sabar lah yang ujungnya. Lalu anaknya itulah kesenian. Fungsi kesenian itu di situ. Terus nanti Jo, ada satu kalimat penting dari MH ini yang sebetulnya bisa menjadi pembuka dalam diskusi malam ini. Bahwa Majapahit itu bukan masa lalu. Majapahit adalah masa depan. Sayang tidak banyak yang lupa bahwa dalam setiap sejarah Jawa sebetulnya adalah masa depan. Itu sebetulnya sejak dimulai kapan? Sejak Mataram lama, 107 sebelum Masehi. Mataram lama terutama ketika rajanya seorang raja besar yang sayangnya memerintah sebentar. Siapa namanya? Dharmawangsa. Diceritakan bukan. Dharmawangsa itu bosan perang saudara antara raja dan kerajaan ayah-ayahnya sampai menurun ke dia. Kemudian apa yang dilakukan? Dia masuk ke perpustakaan. Di perpustakaan itulah dia menemukan kitab yang namanya Mahabharata. Kemudian Dharmawangsa meminta kepada para empu
untuk menyalin kitab Mahabharata itu dari bahasa Sanskerta ke bahasa Jawa kuno. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Jawa para empu itu? Dia justru mengambil kitab kuno asli Jawa yang namanya kitab Bramara Jawa Wilasita. Bramara Jawa Wilasita. Dari situlah kemudian lahir Kakawin Baratayuda, Kakawin Arjuna Wiwaha. Tidak hanya berdiri sampai di situ, Dharmawangsa kemudian meminta kepada para guru tembang, guru lakon untuk mengedarkan kitab saduran ini, Baratayuda sama Arjuna Wiwaha, ke desa-desa. Supaya apa? Supaya desa mulai mengenal kehidupan baru. Ialah apa misalnya? Misalnya mengikuti perjuangan yang dilakukan oleh Arjuna. Apa perjuangan Arjuna? Kepanditaan, kesatriaan, kejujuran, membela yang lemah. Ilate wong Jawa kemudian mengatakan sebagai dari Arab, Umaroh, Boiroh, Fitroh, Badroh, dijawakan lagi Semargareng Petro Bagong. Sekarang ini maju kan? Sekarang sama dulu. Apa yang dilakukan Dharmawangsa itu? Sebuah pertemuan, sebuah nilai kebudayaan yang diedarkan oleh Dharmawangsa dengan spirit Jawa, semangat Jawa. Semangat Dharmawangsa ini, Mataram Lama ini kemudian diadopsi pada zaman Majapahit oleh Soekarno, kemudian menjadi politik kebudayaan itu. Nanti ke Soeharto, politik kebudayaan diganti menjadi politik ekonomi. Bubrah kaping amisai. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada lagi budaya politik, tidak ada lagi budaya hukum, tidak ada lagi budaya pendidikan lengkap itu termasuk mungkin dalam agama. Ya, kelihatannya ada hukum, tapi hukum yang berlangsung seperti kata Mas MH, semua dijual, semua dibeli. Berdasarkan hukum memang, tapi pada kenyataannya semua dijual, semua kebudayaan malah hilang. Dan kita mendengar ketika rumah sudah menjadi rumah budaya, rumah-rumah kemudian menjadi kota, kota-kota kemudian menjadi negara. Ketika kota tanpa kebudayaan, negara tanpa kebudayaan, disitulah sebetulnya titik kehancuran.